ini membuat kita harus melakukan ceramah online, daring atau jarak jauh. Sebagaimana disampaikan oleh para ahli, pandemi ini sekali 100 tahun. Itu berapa analisis dari para ahli. Ya, mudah-mudahan 100 tahun yang akan datang juga tidak ada. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Tema yang diberikan panitia adalah menerima takdir dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami apa itu takdir. Kita juga mengenal bahasa qada dan qadar. Kita juga mendengar takdir. Secara bahasa takdir itu artinya ketetapan atau ketentuan atau disebut juga dengan suratan dan sebagainya dengan makna-makna yang selevel. Takdir termasuk rukun iman yang dikenal dengan qada dan qadar. Oleh karena itu cara tepat menyikapi takdir itu adalah juga dengan iman. Iman, keyakinan kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga membagi takdir itu pada dua macam. Yang pertama ada namanya takdir mu'alaq. Itu takdir yang dapat diubah dengan usaha kita, dengan niat kita, dengan pekerjaan kita, dengan kesungguhan kita. Yang kedua ada namanya takdir mubram. Takdir yang tidak dapat diubah, berlaku secara absolut menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat di berbagai referensi, di berbagai rujukan, pada umumnya takdir itu bisa diubah. Orang mengatakan takdir mubram seperti umur tidak bisa diubah. Ternyata ada doa untuk memperpanjang umur. Jodoh, ternyata ada hadis Nabi. Tungkahul mar'ah. Nikahilah. Ya, nikah itu artinya ada usaha. Ya. Nikahilah seseorang karena 4 perkara. Jadi dipilih, harus ada usaha di sana, ada ikhtiar. Ini sebagian para ulama berpendapat seperti itu. Tapi pada intinya, takdir itu tidak mesti kita menerima, tapi kita berusaha sekuat tenaga. Setelah kita berusaha maksimal, baru kita bertawakal kepada Allah. Fatawakkal Allah. Nah setelah inilah kita menerima takdir Allah. Kita bertawakal kepada Allah, menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Tidak semua orang bisa menerima takdir yang ditetapkan kepadanya. Begitu juga dalam pandangan agama. Di dalam pandangan para ulama, di dalam kajian-kajian ulama, para ulama membagi 3 golongan orang di dalam menghadapi takdir ini. Bagaimana mereka merespon takdir? Bagaimana mereka menanggapi takdir? Nah, para ulama membagi pada 3 kelompok. Nah, kita masuk kelompok yang mana? Saya urut dulu daripada yang tertinggi, yang mulia, yang dianjurkan, yang mendapat apresiasi tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kelompoknya adalah kelompok atau golongan orang-orang yang ridho. Ridho. Ini derajatnya paling tinggi ini. Merupakan cara yang paling tepat di dalam menyikapi takdir. Tinggi derajatnya. Apakah orang-orang awam mencapai derajat seperti ini? Coba kita analisa dulu, baru kita simpulkan. Apa itu ridho? Para ulama memberikan definisi ridho itu adalah ketenangan hati, kelapangan jiwa, menerima takdir Allah, dan tidak menginginkan hilangnya kedukaan tersebut sekalipun ia merasakan sakit. Malah kalau takdirnya itu menyusahkan dia, membuat dia melarat,
Tetapi mereka merasakan ketenangan hati, jiwa yang lapang. Malah kalau kata orang awam, ini malah lucu ya, aneh. Kenapa? Mereka tidak menginginkan kedukaan itu hilang. Bayangkan. Mereka tidak menginginkan kemelaratan itu hilang. Kenapa? Karena tingkat marifatnya yang tinggi, sangat mengerti kenapa Allah memberikan takdir yang seperti itu kepadanya. Mereka tahu bahwa takdir itu akan menggugurkan segala dosa-dosanya, segala kesalahannya, dan takdir yang seperti itu bisa mengangkat derajatnya. Inilah yang sudah dipahami mereka. Ada enggak contohnya manusia yang seperti ini? Ada. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam di dalam menyikapi takdir yang diberikan kepadanya. Sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Ayub alaihissalam ini adalah orang yang kaya di zamannya. Orang terpandang, orang disegani, dihormati, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, keluarganya bahagia, dan tidak lebih dari itu, dia mendapatkan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Tetapi dilihat dari satu sisi, beliau juga orang yang soleh dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iblis merasa iri dengan keadaan yang seperti ini. Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, wajar saja Ayub itu taat kepadamu karena engkau sudah beri segalanya kepada Ayub itu. Rumah tangga yang bahagia, harta yang banyak, kedudukan yang dihormati. Coba beri kesempatan kepada saya untuk menggoda Ayub dengan cara saya. Akhirnya Allah katakan, tafadhal, silakan. Ternyata iblis menjalankan caranya dengan cara yang sporadis, ekstrim. Pertama-tama harta Nabi Ayub dihabiskan. Rumahnya terbakar, kebunnya terbakar, harta-hartanya binasa. Ketika iblis menyampaikan ini kepada Ayub, Ayub katakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Iblis semakin meradang, semakin marah. Akhirnya apa? Anak-anak Nabi Ayub dibunuh. Tapi Ayub mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa lagi? Saking marahnya iblis, itu badan Nabi Ayub ditiup, disembur gitu. Akhirnya gatal-gatal, timbul tukak besar. Ya, tukak besar di seluruh tubuhnya, gatalnya semakin digaruk semakin gatal, kemudian muncul ulat memakan daging-daging Nabi Ayub tadi. Akhirnya tadi orang yang dihormati, disegani, orang kaya, sebaliknya terjadi hal yang ekstrim juga. Masyarakat kampung itu takut, nanti ini penyakit menular. Nabi Ayub itu diusir. Ya, diusir. Jangankan dibezu, dilihat, malah diusir, mereka takut ketularan. Ya, bertahun-tahun, berpuluh tahun dengan kesukaran, kemelaratan yang seperti itu. Sampai istrinya tidak sabar lagi, sampai istrinya menyampaikan kepada Nabi Ayub, apa katanya? Wahai suamiku Ayub alaihissalam, engkau seorang nabi, engkau seorang rasul. Doamu pasti diterima oleh Allah. Doamu pasti didengar oleh Allah. Berdoalah, mintalah kepada Allah supaya penyakitmu ini disembuhkan. Nabi Ayub bertanya kepada istrinya, wahai istriku, sudah berapa lama kita melarat? Sudah berapa lama kita menderita? Sudah berapa lama saya sakit? Kata istrinya lebih kurang 80 tahun.
Nabi Ayub tanya lagi, sudah berapa lama kita bahagia, kaya raya, dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Ya sudah ratusan tahun, kata istri. Kata Nabi Ayub, aku malu minta kepada Allah. Malu aku minta sembuh kepada Allah. Ini kata Nabi Ayub. Tidak berani mengadu kepada Allah. Tidak berani berdoa kepada Allah. Untuk disembuhkan malah malu. Karena saking ridhonya dia. Dengan takdir yang ditetapkan Allah kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Endingnya, badan Nabi Ayub semakin habis. Tidak ada lagi daging yang empuk yang akan dimakan oleh ulat-ulat itu. Sehingga 2 ulat besar menuju pada organ penting di tubuh Nabi Ayub. 1 ulat menuju ke lidah, 1 ulat lagi menuju ke hati. Nah, disinilah baru muncul kekhawatiran Nabi Ayub alaihissalam. Tapi bukan karena untuk dia juga. Karena saking khawatirnya dia tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulat memakan lidahnya, bagaimana dia berzikir, menyebut nama Allah? Kalau ulat yang satu lagi menuju hati dan memakan hatinya, bagaimana dia mengingat Allah? Ini yang dia khawatirkan. Kekhawatirannya itu baru memunculkan satu keinginannya. Lalu dia berdoa kepada Allah. Nah, inilah yang diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84. Nabi Ayub menyatakan, dan Allah menceritakan di dalam firman-Nya, wa ayyuba iznada rabbahu anni massanid durru wa anta arhamar rahimin. Dan Ayub berdoa kepada Tuhannya. Anni massanid durru. Sungguh-sungguh aku sudah ditimpa kemelaratan, kesusahan. Dan Engkau ya Allah adalah Tuhan, adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu doa Nabi Ayub. Lalu Allah apakan? Allah dengar doanya. Sehingga diceritakan Allah dalam ayat 84. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min durra. Kami kabulkan doanya, kami dengar, kami kembalikan kesehatannya. Malah lebih sehat dari yang pertama. Kami kembalikan harta kekayaannya, malah lebih kaya dari yang awal. Dan kami kembalikan keluarganya utuh, lebih bahagia daripada yang sebelumnya. Inilah hasil ridhonya Nabi Ayub alaihissalam. Kira-kira bagaimana kita semua, para jamaah, ada enggak kita yang bisa memahami makna-makna seperti ini, lalu bersikap seperti ini? Nah, ternyata ini dipraktikkan oleh para nabiullah dan tentu para waliullah. Nah, orang-orang biasa yang bisa mempraktikkan seperti ini meningkat derajatnya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Orang yang menyikapi takdir secara baik, menerima takdir dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar. Apa beda sabar dengan ridho? Kalau ridho tadi ketenangan hati, kelapangan jiwa, menerima takdir dari Allah. Dan tidak menginginkan hilangnya kedukaan itu.
walaupun merasa sakit. Sedangkan sabar, yaitu sikap menjaga, menahan diri dari marah. Meskipun ia merasa sakit, dia tahan dirinya dari marah, dia tahan dirinya dari emosi, dia jaga, dia sabar menerima takdir Allah. Nah, apa bedanya lagi? Kalau ridho itu dianjurkan, karena tidak semua orang mampu. Kalau sabar itu wajib. Ya, kita harus sabar menerima takdir Allah. Orang yang tidak sabar menerima takdir Allah, dia akan mendapat dua hal menyakitkan. Yang pertama, takdir buruk itu semakin menyakitkan. Semakin membuat menderita dan melarat. Yang kedua, pahalanya hilang. Jadi pahala sabar itu luar biasa. Tinggi pahalanya. Malah Allah memproklamirkan, membuat statement kebersamaannya dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wajib. Meskipun sabar dalam penjelasan yang lebih detail, yang lebih rinci itu luas sekali. Sabar itu terbagi 3. Yang pertama, sabrun alal musibah. Yang kedua, sabrun alat ta'ah. Yang ketiga, sabrun anil maksiat. Sabar dari musibah, sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Kita udah sabar apa belum? Kita baru PSBB sebenarnya di pandemi COVID-19 ini. Belum lockdown, apalagi lockdown. PSBB aja udah susah kita. Udah nggak sabar. Nggak ada keperluan keluar, ya keluar. Ditanya ngapain keluar? Bosan bete di rumah. Ya kan? Itu menguji kesabaran kita. Padahal itu untuk kita juga, kalau kita sabar, berada di rumah, memutus mata rantai penularan penyakit. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau sabar? Karena kita tidak paham sebenarnya. Sudah berkumpul di rumah dengan keluarga, tidak kita bersyukur. Karena kita tidak tahu berapa banyak orang yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya sekarang ini. Tidak bisa pulang. Dia di sini, keluarganya non jauh di kampung. Saya menemukan fakta yang banyak sekali. Setidaknya mahasiswa-mahasiswa saya yang sekarang tidak bisa pulang. Karena telat ya. Pas mau pulang, udah dilarang mudik. Ya. Itu berapa banyak di berapa universitas. Terus teman-teman saya di kantor yang keluarganya ada di Palembang. Dia di sini, nggak bisa mudik. Keluarganya di Purworejo, keluarganya di Surabaya, keluarganya di Malang. Apakah mereka tidak rindu anak dan keluarga? Rindu sekali. Tapi karena tidak bisa. Nah, mengapa kita yang bisa berkumpul dengan keluarga tidak mensyukuri hal-hal yang seperti itu? Nah, ini sebenarnya karena cara pandang kita. Oleh karena itu, marilah kita terima takdir Allah ini, kita ridho dengan ketentuan Allah, nah Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Nah yang terakhir, sebagai penutup, golongan yang ketiga adalah marah dengan takdir Allah. Ini sudah keluar dari garis-garis yang ditentukan. Ini sudah dikatakan orang yang durhaka. Ini orang yang tidak bersyukur. Nah, bagaimana kita ini caranya ini mengantisipasi? Setidaknya perbaiki cara pandang. Nabi Muhammad SAW telah mengatur cara pandang kita. Bagaimana cara pandang? Dalam kehidupan dunia, kata Nabi, lihatlah ke bawah. Dalam kehidupan akhirat, lihatlah ke atas. Apa maksudnya? Dalam kehidupan dunia,
Lihatlah ke bawah supaya senang hati kita, supaya kita bersyukur. Kalau kita ada mobil, syukuri sudah punya mobil. Orang tidak ada, orang yang ada cuma motor. Ada motor, alhamdulillah. Orang nggak ada, orang sepeda. Ada sepeda, alhamdulillah. Orang nggak ada, jalan kaki. Jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Orang lumpuh, nggak bisa jalan, nggak ada kaki. Lumpuh, lihat lagi ke bawah, alhamdulillah masih hidup. Orang kemarin mati, nggak balik-balik hidup lagi. Muncul kesyukuran. Nah, dalam kehidupan akhirat, lihat ke atas. Banyak orang yang lebih taat dari kita. Banyak orang yang lebih soleh dari kita. Nah, jangan sampai terbalik cara pandang kita. Oleh karena itu, marilah kita menerima takdir dan ridho dengan ketentuan Allah. Jadilah kita orang yang masuk pada orang-orang yang golongan orang yang ridho, dan minimal masuk golongan orang-orang yang sabar, dan kita antisipasi jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalam amma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz ya. Buat contoh yang baik lagi ya dari Nabi Ayub, bagaimana tawakal dan sabarnya Nabi Ayub malah menghadapi cobaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih ada kesempatan jika ada pertanyaan yang mau diajukan kepada Ustadz terkait dengan ketetapan dari ridho Allah Subhanahu wa taala atau mengenai tema lain terkait dengan Ramadan. Silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan. Barangkali sudah paham semua ya. Belum, Pak Ustadz, belum. Sudah sabar semua. Apalagi yang di BSD sabar semua. Bukti sabarnya ya online ya, daring ya. Oke, saya bacakan dulu Ustadz, ini ada pertanyaan lewat chat. Yang pertama adalah, apakah pandemik kita harus ridho juga Ustadz? Ini kan pandemi, jadi apakah kita harus ridho? Nah, ini pertanyaannya. Saya jawab ya. Ya, silakan Ustadz. Ya, segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari ketentuan Allah. Di awal ceramah tadi, saya sudah bacakan Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Tidak satu pun musibah yang terjadi di permukaan bumi ya, dan juga terhadap dirimu itu sesungguhnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah ditetapkan Allah malahan sebelum kelahiran kita. Termasuk pandemi ini, apapun yang terjadi di muka bumi ini takdir. Walaupun ada isu itu dibuat oleh manusia, ada isu itu sebagai senjata biologi, ya, terlepas dari itu semua, apapun yang terjadi, ya, Allah menentukan segalanya, Allah menetapkan segalanya, dan itu juga takdir Allah kepada kita. Malah dalam penelitian lain, pandemi-pandemi seperti ini kan tidak kali ini, terjadi berkali-kali sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan dalam rumusan para ahli ya sekali 100 tahun, sekali 100 tahun. Ya, di zaman sahabat juga ada, di zaman Umar juga ada. Di zaman Nabi malah makanya muncul hadis Nabi. Kemudian zaman Umar makanya muncul dalil-dalil yang landasannya kepada Umar bin Khattab. Ya, yang tidak mau memasuki daerah yang terkena pandemi. Nabi juga mengatakan kalau satu di daerah terjadi pandemi, yang di dalamnya tidak boleh keluar, yang di luar jangan masuk ke sana. Nah, ini juga termasuk daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jelas, tidak diragukan lagi. Barangkali paham? Alhamdulillah. Penjelasannya komprehensif sekali ya. Mengacu kepada Quran surat Al-Hadid ayat 22. Iya. Al-Hadid. Pak Ustadz,
Ini dari saya nih pertanyaannya. Ini kalau pertanyaan ini sekedar obrolan di warung kopi nih Pak Ustadz. Jangan berat ya. Iya. Jadi pertanyaannya jangan berat. Iya. Kalau ini obrolan di warung kopi nih Pak Ustadz. Kita ini kan ya istilahnya menerima ada wabah ini. Tapi kadang-kadang hati ini sudah Jumatan ini sudah 3 kali tidak Jumatan. Lebih dari 3 kali ini Pak Ustadz. Ya. Hati ini kadang-kadang bagaimana ini Pak Ustadz menyikapinya? Hati ini kadang-kadang bergejolak itu. Karena kan sebagaimana kita tahu 3 kali kita sengaja, padahal ini kondisinya tidak sengaja dan kita ada hajat memang tidak bisa melakukan itu, tapi kan kadang-kadang ini sekadar obrolan di warung kopi ini sama-sama bergejolak ini jamaah ini. Bagaimana Pak Ustadz menyikapi hal ini? Ini jawabannya kita menyeberang hukum namanya. Kalau kajian kita malam ini tentang keimanan, tentang akidah, tentang zuhud, ya kan? Jawabannya menyeberang kepada persoalan-persoalan hukum. Karena Jumat itu masuk persoalan hukum. Nah, bagaimana jawabannya? Memang di dalam kondisi normal, itu 3 kali tidak Jumat, ya orang munafik. Ya, tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang membuat itu gugur kewajibannya. Dia tidak melakukan Jumat, ya 3 kali ya munafik, begitu. Masuk kepada golongan orang munafik. Tetapi persoalannya berbeda. Hukumnya berbeda, kondisinya berbeda. Yang namanya istilahnya al-istisna, ada pengecualian. Nah, di dalam kaidah hukum disebutkan tughayyarul ahkam wa tughayyarul azmina wal amkina. Hukum itu berubah karena keadaan, tempat, dan waktu. Keadaannya tidak sama dengan keadaan normal. Kondisinya tidak sama dengan kondisi yang wajar. Nah, karena mudaratnya juga lebih besar, ya. Jadi mendahulukan menjauhi mudarat itu lebih ditekankan ketimbang mengambil manfaat. Memang secara perasaan ya, kalau perasaan saya juga mendengar dari banyak orang, dari masyarakat, hal-hal yang seperti yang disampaikan itu hal yang wajar sebenarnya, perasaan-perasaan kita. Apalagi orang yang terpaut hatinya dengan masjid, ya, itu gersang rasanya. Cintanya kepada masjid itu bagaimana? Pengen cepat ke masjid. Ini udah lama enggak ke masjid ini. Menderita rasanya, merana. Nah ini. Di kesimpulannya, hukum normal itu tidak berlaku karena ada al-istisna, ada pengecualian, ya. Ada pengecualian, malahan dalam kondisi seperti ini, malahan berdosa kita mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Nah, tapi meskipun demikian, ada juga perbedaan-perbedaan. Nah, masjid tidak ditutup secara absolut, ya. Protokol kesehatan itu betul-betul dijaga. Mereka sholat agak jarang. Nah, tapi justru masalah-masalah lain. Apa menimbulkan masalah lain? Ada yang berpendapat, wah di zaman Rasulullah atau perintah Rasul, tidak ada sholatnya dijarangkan safnya, daripada jarangkan, mending sholat di rumah saja. Ya, jadi itu. Jadi hukumnya sudah berubah dari hukum normal, ya, kepada hukum yang lain. Di hukumnya tidak kewajiban Jumatnya gugur karena apa? Karena adanya suatu kemudaratan. Barangkali begitu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Sri Hidayati. Ibu Sri silakan mengacungkan jari ini di Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Yang sebenarnya tadi pertanyaan saya yang semua sudah terjawab sebenarnya, masalah kemudaratan yang dapat lebih banyak daripada pelaksanaan ibadah yang dilakukan di masjid, misalnya sholat Jumat. Itu salah satu pertanyaan yang juga mengganjal sebenarnya. Karena teman-teman saya banyak bertanya mengenai ini, bagaimana sebaiknya, apakah kita tetap Jumat atau tidak. Begitu juga dengan tarawih. Tapi Ustaz sudah jawab. Yang kita tahu bahwa wabah ini juga
sebenarnya dulu juga pernah terjadi di tahun 1930-an ya, di mana saat itu juga hampir sama, banyak memakan korban dan dilakukan juga physical distancing. Nah, yang saya ingin tanyakan saat ini Ustaz mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh umat Islam. Di sisi memang kita harus sabar, tawakal, dan mengenai pendidikan lebih tepatnya kalau saya ingin bertanya. Bagaimanapun virus ini diciptakan Allah. Nah, manusia mempunyai kewajiban untuk mempelajarinya. Nah, tapi saya memang masih melihat di mana orang-orang itu beragama tapi tidak ada pendidikan. Jadi mereka betul-betul tetap melaksanakan sholat di masjid walaupun sudah ada himbauan dilarang, karena mereka lebih mementingkan keinginan mereka untuk ini perasaan ya mungkin ya. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri ini menurut Ustadz pribadi yang sebaiknya dilakukan untuk melakukan pendekatan kepada mereka-mereka yang tetap kekeh melaksanakan sholat walaupun sudah ada himbauan, walaupun sudah ada coba diskusi yang saat ini masih agak keras kepala begitu. Karena ini di tempat saya juga tempat saya masih tetap beberapa kelompok, terutama mohon maaf bukan mengecilkan arti yang teman-teman yang berangkat ke Goa kemarin, tapi sebagai besar dari mereka itu masih tetap melaksanakan kegiatan di masjid. Begitu Ustaz. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mardi jawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ya dari orang-orang yang berpendidikan, berkualitas. Bu Sri dari Jambi ya kalau nggak salah saya nih. Iya Pak. Ya Ibu? Ya, saya Jambi. Dari Jambi ya. Baik Ibu. Yang pertama yang perlu dibuat oleh umat Islam adalah dalam ini mematuhi ulama dan umaranya. Ya. Harus ada kesatuan, harus ada kedisiplinan kita sebenarnya di dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini. Kalau masalah tarawih, barangkali kita bermain perasaan saja ya, karena hukumnya sudah jelas. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi. Banyak di fatwa-fatwa majelis ulama yang sudah disebar ke kita, bisa dibaca konsiderannya apa, kan begitu ya. Nah, cuma orang-orang yang selama ini biasa ke masjid, dia merasa sepi berada di rumah, merasa tidak sempurna sholatnya di rumah, yang seharusnya di masjid, perasaan-perasaan semua. Dan memang awan dari hukum itu perasaan. Ya. Kalau di pengadilan ada hakim, itu kalau dites ya, teman-teman saya dulu tes hakim, dites dia perasaan dalam mengadili itu secara psikologi tidak lulus dia. Nah itu. Jadi hukumnya sudah jelas. Nah, bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengikuti himbauan, mengikuti perintah dari umara, pemerintah dan ulama kita. Tetapi, kalaupun ada yang begitu, sebenarnya dalam tingkat hukum tidak menimbulkan hukum haram. Ini karena himbauan ya, tidak menimbulkan hukum haram. Kalau ada yang ke masjid, ya tidak sampai berdosa, cuma tentu saja kesadaran mereka bagaimana mereka berlaku secara disiplin di dalam mematuhi, mengindahkan imbauan-imbauan daripada umat dan ulama. Kali begitu Ibu. Kalau masalah pendidikan, ya memang tentu pendidikan secara langsung tidak lebih berkualitas ya. Tentu pendidikan secara langsung itu lebih baik ya. Kalau kelamaan anak-anak di rumah, ya, kemudian sekolahnya virtual, itu tentu ada perbedaannya ya, ada perbedaannya. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya pandemi ini cepat berlalu, cepat lagi, hidup kita cepat biasa seperti biasa ya, supaya ekonomi masyarakat juga bangkit lagi,
tidak susah ya, tidak susah seperti yang terjadi di pandemi ini. Begitu kira-kira. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Pak Ustadz, ini mungkin untuk sebagai penutup, ada satu pertanyaan lewat chat. Pak Ustadz, untuk menghadapi sabar itu cukup berat. Mohon dijelaskan menghadapi sabar sesuai surat Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Begitu Pak Ustadz. Benar. Ini memang kata-kata sabar di dalam menerima takdir itu lebih banyak diungkapkan ketimbang kata ridho. Ya, kenapa? Sebenarnya ridho itu eksklusif ya, eksklusif. Itu kita lihat dalam tataran teori. Meskipun kita lihat tadi contohnya Nabi Ayub alaihissalam, tetapi di bawahnya itu di beberapa ayat di surat Al-Anbiya, surat Shad, Allah menstatuskan tindakan Nabi Ayub itu dengan sabar juga, dengan sabar. Nah, jadi memang benar apa yang disebut dalam surah Al-Imran ayat 200 itu, kesabaran itu lebih jamak ya, lebih umum. Kesabaran itu memiliki nilai yang tinggi dalam pandangan agama. Dalam pandangan Allah, malam tadi saya sudah sampaikan, Allah menstatementkan, memproklamirkan bahwa dia ada bersama-sama orang yang sabar. Ada bersama orang yang sabar. Bayangkan kalau Allah sudah menyatakan dia berpihak kepada orang yang sabar, bersama orang yang sabar. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Jangan kalau banyak dibicarakan kata-kata sabar. Selain itu memang disebutkan itu demikian, semuanya kita dituntut untuk berlaku sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya. Di bajunya itu ya, kalau dalam hadis Nabi dikatakan tepi kain ya, itu baju di dalam menerima takdir itu dua. Yang pertama sabar, yang kedua ikhlas. Itu bajunya. Jadi tepat sekali apa yang sudah disampaikan. Ya, kesabaran itu memang sesuatu yang mulia dan banyak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup acara malam ini, kajian malam ini. Hanya waktulah yang membatasi kita. Untuk bapak-bapak yang nanti mau melanjutkan tadarus jam 9 malam, kita lanjutkan tadarus dengan meeting ID yang sama dan password yang sama. Jazakallahu khairan Ustadz. Sebelum akhir acara, mohon dapat membimbing kami dengan doa untuk menjauhkan kami dari wabah ini. Allah segera mengangkat wabah ini dan menyampaikan keinginan kami untuk bersama kembali dalam masjid-masjid Allah. Semoga Pak Ustadz dibimbing doanya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa orang ibu bapak kami ya Allah, dan kasihi mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau Maha Pelindung ya Allah, lindungi kami ya Allah, lindungi dari segala mara bahaya, lindungi dari segala penyakit, lindungi dari segala bencana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukilah kami jalan yang benar ya Allah, jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah iman kami ya Allah, panjangkanlah umur kami atas taat dan sehat, banyakkanlah rezeki kami atas yang halal. Rabbana zalamna wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-bapak kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak